Spot itu sarana pecinta fotografi. Oke. Itu merupakan salah satu UKM yang ada di lingkup fakultas ya. Jadi belum naik ke universitas, masih di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di FISIP. Yang bergelut di bidang fotografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang lagi di channel Gangs Production, khususnya untuk di konten Pertiga Podcast episode keempat. Ini sudah yang kesekian kalinya dan makasih banget buat semuanya teman Pertiga yang sudah sempat nontonin di channel Gangs Production hingga saat ini rilis di episode keempat. Dan kali ini kita barengan sama salah seorang pimpinan kali ya. Tinggi sekali pimpinan. Saya nyebutnya pimpinan sekaligus ketua organisasi di salah satu fakultas. Kita nyebut aja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya untuk di organisasi Spot. Iya, sarana pecinta fotografi. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Oke. Selamat datang buat si Syakir. Siap. Terima kasih sudah diundang. Ini sebelumnya menjadi something yang lumayan spesial banget karena memang kemarin habis adain kegiatan. Iya. Dan itu kalau saya kan sempat ngelihat story dari beberapa orang yang katanya sukses gitu. Iya. Sukses lah ya. Kemarin yang sempat adain pameran virtual kan? Iya, pameran virtual. Mungkin juga teman Pertiga ada yang sempat nonton dirilis gimana? Maksudnya di channel apa? Itu dirilis di aplikasi. Di aplikasi. Aplikasinya itu memang menyediakan layanan untuk pameran virtual. Bukan hanya pamerannya bukan hanya pameran foto. Jadi kalau ada yang mau pameran lukisan bisa dipasang di situ. Oke. Tapi nanti selama hampir 20-30 menit ke depan kita bakal ngebahas hal-hal yang kaitannya soal Spot dulu. Oke, siap. Nah, karena memang kebetulan beliau ini kan selaku ketua nih. Gak tahu kalau misalkan sudah diganti kan belum ya? Belum. Oh, belum. Nanti. Rencana Desember. Oh, Desember. Mubesnya itu Desember. Mungkin dijelasin dulu dong. Maksudnya Spot ini apa sih? Itu kan ada singkatan kalau nggak salah. Iya. Spot itu sarana pecinta fotografi. Oke. Itu merupakan salah satu UKM yang ada di lingkup fakultas ya. Jadi belum naik ke universitas, masih di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di FISIP. Yang bergelut di bidang fotografi. Jadi kan ada beberapa UKM memang yang ada bergelut di bidangnya masing-masing kan, ada mungkin ada pecinta alam, ada sanggar seni, ada tentang olahraga. Nah, kita ini bergelut di bidang fotografi dan sampai saat ini yang saya tahu merupakan satu-satunya UKM ya yang ada di bawah naungan universitas yang bergelut di bidang fotografi satu-satunya di Sulawesi Tengah. Jadi cuma Spot ini dan satu-satunya di Universitas Tadulako. Jadi kita tidak punya payung istilahnya dan tidak punya payung di universitas, jadi kita berdiri sendiri di fakultas. Artinya untuk komunitas kelas fotografi di tingkatan universitas satu-satunya yang ada di Sulawesi Tengah. Iya, untuk saat ini ya. Oke. Karena memang kan kalau misalnya ngomongin komunitas fotografi lumayan banyak juga kalau untuk di luar ya. Iya, kalau di luar kampus banyak, kalau di Palu. Mungkin boleh dicerita dulu, maksudnya kalau untuk Spot sendiri selain event kemarin yang digarap sama teman-teman Spot sendiri, kalau keberadaan Spot sendiri mulai dari awal sampai mungkin detik ini itu udah buat apa aja sih sebenarnya kalau untuk di kalangan seorang fotografi misalnya pecinta fotografi di Palu gitu, apa aja yang sudah pernah dibuat? Kalau untuk kegiatan yang dibuat sih itu sebenarnya kegiatan yang memang sudah disusun, direncanakan di program kerja lah istilahnya. Di awal kepengurusan itu kan ada namanya program kerja, tahu lah semua UKM pasti ada begitunya, semua organisasi. Jadi memang untuk pameran ini sendiri memang event yang utama yang kita lakukan dan itu memang menjadi program wajib karena masuk dalam proses pengkaderan. Pengkaderan dari awal itu khususnya dari anggota yang baru pertama masuk ya. Jadi mereka anggota baru dan tahapan terakhir untuk mereka resmi dinyatakan sebagai anggota penuh di Spot ini. Nah, itu pameran, harus pameran. Jadi kalau nggak ikut pameran berarti bukan
dianggap resmi lagi. Tapi kemarinnya bentar. Kalau misalkan waktu pas pameran kemarin tuh yang masuk nonton itu berapa? Kalau catatan dari teman-teman sport sendiri Kemarin hampir 200. 200 ya? Hampir 200-an. Wih, lumayan Itu juga kan ya. dilihat dari absen ya toh, dari viewers di aplikasinya juga. Karena memang kan kalau misalkan diadain secara manual nggak bisa ya? Iya. Pandemi. Iya, karena pandemi. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya bisa. Karena memang ini pamerannya sudah 6 kali. 6 kali dibuat. 6 kali dari 7 angkatan. Oke. Kan kita masih baru tuh awalnya lah. Masih berapa tahun? Masih 7 tahun. Masih 6 tahun. Kan kemarin yang terakhir di wali kota ya kalau misalkan manualnya. Nah, kemarin di wali kota itu bukan pameran. Bukan. Dia gelar karya. Gelar karya. Karena beda pameran dengan gelar karya. Jadi kita itu sebenarnya program wajib juga, Kak. Program wajib itu namanya khususnya di bulan Ramadan itu namanya Spot Berkah Ramadan. Jadi kita kayak kasih kemarin kan itu kan sambil kita gelar karya fotografi, kita bagi-bagikan nasi ke sekitar pengunjung yang ada di situ untuk berbuka puasa. Karena sebelumnya tidak ada begitu. Jadi kita hanya kasihkan nasi dos misalnya di panti asuhan ke orang yang di jalan. Jadi kemarin, kita ini kan sebenarnya kita ini bergelut di bidang fotografi. Kenapa tidak kita pajang karyanya kita? Nanti ada yang lihat, itu yang kita kasih untuk berbuka puasa. Jadi adalah nuansa-nuansa fotografinya daripada kita hanya kasihkan orang nasi apa gitu. Jadi mereka bisa sambil melihat karya. Itu terakhir kapan? 2020? Itu iya 2021 kemarin kayaknya. Puasa. Waktu pas puasa kemarin ya. Berarti masih pandemi juga berarti. Iya, masih pandemi. Berarti tapi waktu itu masih belum ada PPKM ya? Iya, belum ada PPKM di Palu. Jadi aman lah ya? masalah perizinan ke wali kota, ke dinas lingkungan hidup kalau nggak salah itu masih diperbolehkan. Yang jelas nggak ditindak sama satpol ya? Iya, belum ada viral saya satpol itu belum ada. Jadi masih aman. Karena kegiatannya kita kan kegiatan juga lah, yang tidak menimbulkan orang banyak juga sih sebenarnya. Karena memang kan kalau untuk sekarang lapangan patroli juga udah maksudnya Iya, sudah ditutup. Masih ditutup. Diperpanjang itu kemarin. Makanya sampai ditinju kan Palu masih tanggal 9 September malah. Masih lanjut lagi sampai tanggal 20. Oh iya. Kemarin. PPKM level 4 di luar Jawa Bali. Tapi mungkin boleh di-share dulu, maksudnya artinya keberadaan spot ini sendiri yang masih nge-cover secara umum kah? Atau memang hanya mahasiswa aja begitu yang masuk? Kalau misalkan saya mau masuk spot nih, umum kan nih? Kayak gitu. Nah, karena atau mungkin dari universitas lain boleh, Unismu lah, UIN lah. Iya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, Kak. Ini kan kita masih di bawah naungan. Di bawah naungan universitas khususnya fakultas di FISIP. Jadi yang bisa masuk itu hanya ya anak-anak FISIP saja. Jadi kan di FISIP kan ada 5 program studi. Ada administrasi publik, ada sosiologi, ada antropologi, ilmu pemerintahan dengan ilmu komunikasi. Nah, semua jurusan itu yang bisa masuk ke spot. Jadi kalau dari fakultas lain, misalnya dari FKIP, dari ekonomi atau dari hukum itu belum bisa masuk. Apalagi kalau misalnya dari luar ya? Iya, apalagi dari luar. Kecuali spot ini sudah naik ke tingkatan universitas, UKM yang di bawah jajarannya universitas mungkin bisa. Cuma kan sampai saat ini kita belum ada lah. Sudah ada sih sebenarnya ancang-ancang mau naik ke sana. Cuma melihat sumber daya manusianya kita kayak masih kurang, jadi belum. ini mungkin pertanyaan yang sering kali ditanyain kalau misalkan gabung di beberapa komunitas atau mungkin organisasi. Apa sih yang dapat kalau misalkan di spot gitu? Kalau misalkan hanya sekedar belajar fotografi kan istilahnya kan kalau untuk sekarang kan ya YouTube bisa belajar. Iya, betul. Apa sih yang tidak ada di YouTube? Orang nontonin bokep ada gitu. Yang mulai dari yang minus plus sampai plus-plusnya ada. Ada gitu. Semua di YouTube ini. Jadi kalau di spot apa sih yang dapat? Jadi jawabannya sih relatif ya. Tiap orang mungkin beda-beda karena setiap di organisasi pun orang-orang yang masuk di dalamnya belum tentu memang passion atau kompetennya di situ. Maka kalau saya sendiri sih cukup banyak sih yang saya dapat dari sport sendiri yang saya alami. Itu berdasarkan perspektif saya pribadi. Jadi mungkin kita lebih punya semangat yang lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Jadi di sport itu kan tidak semua teman-teman punya kamera sebenarnya. Sebenarnya banyak pertanyaan, masuk sport ini
harus ada kamera kah? Harus punya kamera? Ya, jawabannya tidak. Awalnya saya masuk di spot itu tidak ada sama sekali kamera kah, belum ada. Oke. Jadi kita kan bisa pinjam di situ toh, kan kesempatan kan. Jadi kita pinjam punya senior, ya lama-lama kita kan mungkin bisa nabung apa semua, nah, punya kamera sendiri. Nah memang ada orang-orang yang teman-teman di spot itu yang memang setelah mereka pameran ada yang kayak semangatnya kendor, tidak bawa foto apa semua, kan memang namanya organisasi pasti ada begitu. Cuma untuk saya sendiri, saya merasa bersyukur bisa masuk ke spot ini karena ada beberapa kali panggilan lah, panggilan foto misalnya, disuruh bawa foto ini, ya lumayan sih hasilnya, dipanggil-panggil senior, apalagi senior sudah banyak yang punya brand sendiri, punya PH. Jadi kita tidak mungkin kan mereka mau berfoto terus kan, mereka kan sudah istilahnya sudah mau beranjak tua lah, pasti kan harus ada regenerasi. Nah mungkin kita ini bisa jadi penerus-penerusnya. Oh berarti sekarang udah bisa motret juga nih? Ya. Kayak wedding lah, apalah. Alhamdulillah sih. Cuma belum terlalu belum terlalu apa begitu. Masih banyak belajar. Oke. Ini mungkin apa ya? Kalau ditanyain karakter foto yang bagus masih belum bisa dijawab mungkin, atau mungkin karena memang ya pengalaman memang masih kurang gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalkan saya manggilnya Syakir, Akhir atau apa sih? Akhir ya? Syakir. Oh bukan Akhir. Panggil Syakir aja. Syakir aja. Oke. Maksudnya ini kan ketika gabung gitu kan? Iya. Sama orang gitu. Berarti punya keinginan sendiri buat ngebangun PH dong. Maksudnya kayak saya mau punya keinginan buat bangun studio sendiri lah, ketimbang harus di orang lain lagi gitu. Betul. Maksudnya arahnya ke sana juga kah atau kayak gimana kalau untuk Syakir sendiri? Iya, kalau untuk saya sendiri sih untuk saat ini rencananya ingin buat punya PH sendiri. Cuma mungkin lantaran masih fokus untuk kuliah mungkin ya. Apalagi saya masih semester 5. Sebenarnya bukan halangan sih sebenarnya, kembali ke saya sendiri. Cuma mungkin modal juga belum mencukupi, kemudian pengalaman mungkin belum terlalu banyak. Daripada kita punya PH terus hasilnya tidak bagus, mengecewakan pelanggan, ya lebih baik jangan dulu. Oke. Tapi selama ini kalau misalkan maksudnya kau nanganin klien misalkan, itu ada yang komplain kah atau memang udah bagus nih? Gitu? Nah, untuk saat ini belum. Oh, belum ada yang pernah komplain tuh? Belum ada yang pernah komplain. Cuma lantaran yang memang yang panggil saya itu ya teman-teman dekat, teman-teman yang tahu, kayak teman gitu. Mereka mau foto-foto ya ala-ala Instagram lah. Mereka mau foto-foto grup apa semua. Tapi dibayar tuh kan? Iya dibayar. Sebenarnya sih sudah. Jangan nanti ini mungkin jadi trouble. Maksudnya ketika mungkin ini ada temen bisa foto ya udah difoto, ada bayarannya nggak ada, cuma dikasih uang rokok. Kan ada yang gitu tuh. Enggak. Alhamdulillah saat ini belum ada sih. Ya rata-rata kan mereka semua pasti mengerti lah. Apalagi banyak konten-konten yang menceritakan tentang seorang fotografer. Apalagi harga teman itu kan yang bikin sebenarnya. Kan sudah banyak video-video yang begitu kan, jadi mereka kayaknya sudah sadar. Teman itu harusnya menjadi support system sebenarnya. Jangan cuma jadi amuba ya. Iya. Jadi parasit. Nah ini mungkin yang apa ya? Kalau mungkin kita ngomongin yang maksudnya dari mulai dari fotografi kemudian ke arah konten-konten kreatif yang memang benar-benar harus nuntut kualitas foto atau mungkin video. Kan foto bukan hanya foto tapi harus bisa video juga dong. Jadi kalau misalkan era dari sekarang ini kan istilahnya sudah berubah nih dengan keberadaan Instagram dan juga beberapa unit usaha mungkin yang sudah sedikit sadar lah dengan bangun branding itu penting, melihat dari foto sama video. Itu kalau Syakir sendiri mandangnya kayak gimana? Maksudnya udah lumayan terbuka peluang kah di sektor konten kreator misalkan untuk di Palu nih, maksudnya di wilayah Palu? Iya, kalau sebenarnya mau dibilang peluang pasti sebenarnya ada peluang. Ya memang tinggal bagaimana kita meraciknya supaya itu bisa menjadikan pundi-pundi rupiah dari kita sendiri. Karena memang sudah ada teman-teman senior-senior yang punya brand sendiri dan jadi kita bisa belajar dari mereka bagaimana cara membangun brand, cara membangun production house. Kan sudah banyak kayak tutorial dan di Instagram misalnya cara bagaimana kita memasarkan produk. Itu sebenarnya sudah ada semua terpikirkan. Cuma ya mungkin orang Palu bilang itu malas lah istilahnya. Itu sih
Lebih ke itu, tidak konsisten untuk mencari konten apa semua. Akhirnya ngeredup saja. Iya. Hanya sebatas begitu aja. Hanya sebatas keinginan. Oke. It's okay. Oh ya, ngomongin pandemi. Maksudnya ini kan masih pandemi nih, bahkan Iya. Keberadaan spot sendiri gimana? Maksudnya tetap jalan kah? Maksudnya kan mahasiswa juga online nih, maksudnya yang sekalipun mahasiswa baru tapi online, nggak datang ke kampus, nggak ada perkenalan gitu. Ada juga yang tetap masuk kah gitu? Atau kayak gimana? Iya. Kalau untuk spotnya maksudnya? Saya cerita dari awal saya masuk spot ya. Oh, Iya. Panjang nih berarti. Iya, agak panjang sih sedikit. Jadi, oke, nggak apa-apa, silakan. Jadi memang hubungannya di organisasi itu bisa berjalan dengan manis apabila kita saling bertemu dan saling bertemu langsung. Saya masih dapat kuliah itu dua semester. Kan 2019 kan belum ada COVID kan, nanti di awal-awal tahun 2020. Iya, Maret kalau nggak salah. Saya masih dapat itu bagaimana rasa keluarganya ketika masuk organisasi. Itu. Dan sampai akhirnya di pertengahan 2020 boom, masuk COVID ke Indonesia itu kan. Langsung terbitlah aturan nggak boleh kuliah, harus daring apa semua. Ya semua dengan terpaksa. Itu waktu saya belum jadi ketua ya, masih di kepengurusan sebelumnya. Jadi memang agak susah. Harus kelas sharing kan, kita ada namanya kelas sharing, ada namanya hunting, ada namanya challenge, kemudian ada juga yang namanya presentasi foto. Itu semuanya terpaksa harus dilakukan secara online. Kita dapat materi, kan kita itu posisinya waktu awal-awal masih di kampung semua kan, kuliah juga libur apa semua, masih tinggi-tingginya kasus di Indonesia lah. Di Palu kayaknya belum terlalu signifikan bagaimana sekali. Dan di angkatanku saya sendiri, waktu saya masih jadi anggota baru, belum jadi anggota penuh, itu kami malah masih bisa melaksanakan pameran secara offline. Itu waktu pas awal-awal, masih awal-awal? Iya, itu bulan September tahun 2020. Pas di Palu ini meningkatnya COVID. Itu waktu kita kan pamerannya di salah satu coworking space yang ada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, itu saya nggak perlu sebut namanya itu ya. Terserah. Pokoknya iya sebut aja di RDL lah. Nah, di Ram 28. Kita pamerannya di situ. Karena tempatnya kita tertutup, kan di RDL itu di depannya itu kan kayak cuma rumah biasa, tapi di belakangnya itu kan ada kayak kan coworking space. Jadi kita masih bisa laksanakan event di situ meskipun ada memang aturan-aturan yang kita buat, harus pakai masker ya, aturan-aturan prokes lah. Jadi itu, dan sampai sekarang ketika saya menjadi ketua itu bulan Januari 2021. Ya memang penerimaan tetap kita adakan. Cuman kita kan punya aturan juga toh. Jadi kan di awal sebelum kita camp kan, terakhir itu camp. Pas itu camp itu memang semuanya memang harus ada di Palu. Meskipun dia ini ada yang daftar dari Luwuk, dari mana. Kalau memang dia tidak ikut camp, berarti dia gugur lah untuk menjadi anggota. Camp ini kayak pendidikan gitu ya? Iya. Iya kayak organisasi lain lah. Kan kita LDK gitu ya? Kan kita kan di awal kan ada kayak namanya pertemuan awal lah untuk kita saling kenal. Kemudian ada kelas sharing. Kelas sharing itu kelas sharing 1. Kemudian hunting dengan presentasi foto sampai 2 kali. Terus ada namanya kegiatan frame. Habis kegiatan frame itu langsung camp. Itu paling terakhirnya supaya mereka betul-betul jadi anggota muda di spot ini. Dan itu jumlah yang mendaftar banyak tuh atau kayak gimana? Jumlah yang mendaftar awal-awal banyak, ada sekitar 30-an. Cuma yang namanya mereka terseleksi kan, dari bagaimana mereka dari awal masuk ini sikapnya bagaimana. Kan kita lihat juga bagaimana attitude-nya, bagaimana keinginannya, bagaimana pas kita adakan kegiatan sebelum camp ini mereka datang terus atau tidak, banyak izin-izinnya atau bagaimana. Kan itu kan nanti di terakhir sebelum mereka frame itu kan kita dengan senior yang lain, dengan mentor kan mereka kan dibagi-bagi kelompok toh, bagaimana sikapnya dia ini begini. Oh sudah, kalau memang kamu mempertahankan, kita bisa ikutkan. Kalau memang dari mentornya bilang oh ini udah bisa lanjut kayaknya, dia orangnya begini, sudah kita pangkas di situ. Jadi sampai akhirnya sampai sekarang sampai camp di camp itu yang terseleksi ada 13 orang untuk angkatan yang kemarin barusan pameran yo. Itu ada 13 orang. Dan sampai saat ini seiring berjalannya waktu mungkin mereka ada kesibukan di rumah, masalah dengan orang tua, mungkin dengan keluarga ya. Sekarang yang tersisa kemarin ikut pameran hanya 11 orang. 11 orang. Dari 30, 13, 11 orang. Dan
menariknya lagi yang angkatan baru yang baru pameran kemarin itu dari 11 orang hanya 3 orang laki-laki, lainnya perempuan semua. Lainnya perempuan Itu semua. itu kenapa maksudnya? Lebih banyak yang senang cewek kah masuk di situ atau memang dari senior ini nuntut cewek harus cewek lebih banyak? Ya, karena memang yang memenuhi kriteria kemarin hanya segitu. Hanya itu dari itu. Dan sekarang pun pas kita mau pembukaan angkatan baru, khususnya angkatan 8, yang paling banyak bertanya khususnya sama saya itu kemarin, kebanyakan cewek memang. Enggak, sudah buka belum pendaftarannya? Sudah buka atau belum? Iya sudah, nanti kita buka insya Allah tanggal 14, karena masih ada kegiatan juga. Dan saya lihat-lihat itu hampir kebanyakan cewek sih, laki-laki baru 1 orang malahan. Kenapa? Mungkin karena kurang sosialisasi di cowoknya kah atau gimana? Ya, kurang tahu sih sebenarnya. Justru di angkatan-angkatan sebelumnya itu seimbang. Kayak di angkatanku itu juga, di angkatanku itu ada sekarang ada 11, ada 10 orang. Itu imbang lah, laki-laki 5, perempuan 5. Oke. Ini mungkin yang sering kali yang jadi apa sih namanya? Rahasia umum gitu. Iya. Kan nggak tahu kalau misalkan sekarang masih berlaku apa enggak. Kalau zamannya saya sih masih. Cuman ya saya berdoa saya semoga di generasi sekarang ini sudah nggak ada lah. Iya. Pelonco-peloncoan itu masih ada nggak sih? Khususnya untuk di spot nih. Untuk di spot itu justru yang saya rasa pengkaderan di spot pas camp itu kita kayak bukan di kader. Kayak cuma camp biasa bisa aja. Kita berteman gitu. Berteman malah bisa begini. Bisa merokok. Kita kan namanya kalau kita kan pasti kan sungkan kan, takut, identik dengan apa namanya kekerasan apa semuanya, kita tidak. Dikasih kamu merokok aja. Kalau nggak percaya tanya seniornya saya yang kenal dengan sampean. Malah kita kayak dianggap keluarga begitu ya. Karena memang itu sebenarnya yang harus misalnya yang apa sih namanya? Yang nggak penting lah untuk diterapkan di zaman milenium atau bukan milenium ya. Di zaman sekarang ya. Kan udah basi lah ya. Apalagi kita kan memang basisnya di fotografi kan, yang lebih nuntut kreativitas. Untuk apa begitu sebenarnya? Kita lebih dituntut bagaimana menciptakan karya sesuai dengan apa sih motonya kita itu, membingkai karya dalam keberagaman. Dalam. Jadi tidak dia kalah dalamnya lautan. Iya. Tidak ada yang pelonco-peloncoan, tidak ada. dan ya kita berharap tentunya maksudnya setelah dari sini banyak lah ya yang mungkin masuk spot lagi. Iya, amin. Karena memang sudah membuka lagi kan? Iya, sudah membuka. Itu tanggal berapa? Tanggal 14 September. Sudah kita mulai bisa ambil formulir. Tapi daftarnya secara online juga kan, Pak? Untuk yang sekarang ini kita maksimalkan dulu yang teman-teman yang ada di Palu. Karena kita tidak mau memaksakan mereka yang di luar dan yang di luar Palu. Takutnya mereka ada permasalahan dengan orang tua tidak kasih. Jangan kita nanti dianggap, dia ini mau masuk ini, disuruh-suruh ke Palu apa begini. Takutnya kita aja yang kena kan? Oh, ada berarti kasusnya yang kemarin? Ada kemarin yang kasusnya begitu. Itu sampai kenapa? Maksudnya orang tuanya marah atau kayak gimana? Ya mungkin orang tuanya marah dengan orang tuanya tidak pengertian dengan keinginan anaknya. Bisa jadi seperti itu. Jangan orang dilabrak loh. Maksudnya dimarah sama orang tuanya tidak? Alhamdulillah belum kejadian. Jangan sampai. Mudah-mudahan jangan sampai lah. Jaga nama baik juga kan. Ini mungkin udah di 5-8 menit terakhir lah. Masih lumayan panjang. 1 jam juga Pak. Tambah durasi kan. Supaya cepat dimonetize. Lumayan lah. Ini maksudnya saya jadi tahu tiga sendiri kan. Iya. Maksudnya di zaman sekarang gitu kan, ketika ngomongin yang namanya fotografi, kemudian berpenghasilan, kemarin sudah sempet tayang juga sih di podcast episode ketiga, sempet nanya-nanya maksudnya peluang di fotografi gimana sih kalau untuk bicara salary-nya, itu mungkin duitnya kemari-kemari bagus nggak gitu. Maksudnya kalau dari akhir sendiri ketika ini saya udah selesai kuliah nih, bangun PH kayak gimana, atau mungkin punya keinginan bekerja di tempat lain atau gimana, maksudnya udah yakin banget dengan fotografi sebagai jalur hidupnya begitu. Anjir. Soal penghasilan begitu kan. Dan kalau menurut akhir sendiri setelah dengan semua pengalaman itu, next step mau buka juga kan atau kayak gimana? Jadi setelah spot udah selesai nih,
Iya. Pengurusan udah selesai, dapat strata 1. Next, fotografi hidup saya nih misalnya. Kayak gitu kah atau kayak gimana? Kalau untuk keinginan, sebenarnya keinginan untuk melanjutkan di bidang fotografi jelas tinggi. Oke. Memang tujuannya itu, saya harus bisa jadi seorang fotografer yang profesional nih. Mudah-mudahan, amin. Cuma ya kita kan belum tahu kedepannya harus bagaimana. Apa yang terjadi di depan kan kita belum tahu. Jadi memang keinginan untuk membuka PH itu ada karena melihat ini berdasarkan pandangan saya terhadap orang-orang yang sudah bergelut di bidang fotografi ya. Kalau untuk PH mungkin ingin, cuma untuk sekarang kayaknya belum ya, bukan tidak. Itu sih. Kemudian kalau memang jalannya bukan di situ, mungkin sebagai jurnalis juga bisa. Karena kan apalagi foto-fotonya jurnalis itu kan biasa kan, apalagi sekarang di era yang serba digital ini, namanya foto kan bisa dibeli. Kan kita kemarin sempat adakan sharing session bagaimana cara penjualan foto di aplikasi penyedia layanan. Benar. Itu di Microstock kalau tidak salah. Itu kan banyak penyedia layanan begitu. Jadi mungkin fotonya bisa dijual di situ. Atau seperti kemarin pemateri 1 itu Kak Imran Rosadi. Nah, itu kan dia kan salah satu kontributor lepas di salah satu majalah. Itu kan fotonya bisa dijual di situ. Kalaupun jalannya bukan di fotografi, mungkin masih penggiat ya. Nah, meskipun kita kerjanya bukan sebagai seorang yang betul-betul di bidang fotografi, cuma hobi-hobi ini harus tetap karena lahirnya awalnya dari sini memang. Namaku besar di sini, ya ini harus tetap sebagai acuan untuk teman-teman yang lain. Tapi mungkin ini yang sering kali ditanyain juga ketika banyak beberapa junior yang mungkin masuk gitu. Kan beberapa item alat di fotografi kan lumayan mahal juga kan. Mahal banget. Ya ketika hal itu dipenuhi gitu, sesuai dengan income atau mungkin dengan pengalaman yang pernah kau dapat gitu, sesuai nggak ketika hobi udah tersalur nih, alat udah banyak gitu kan, dengan income yang lu bisa dapat itu misalnya kehitung nggak? Kalau untuk bisa balik modal nggak kayak gitu? Kalau untuk saat ini dari alat yang saya punya itu justru 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kemarin jadi saya cerita dulu sedikit. Dapat job pertama. Ini cerita hidup ya? Iya, dapat job pertama. Job pertama. Job pertama yang memang khusus untuk saya. Itu weddingan atau apa? Foto ijazah. Ya kebetulan memang sih ada orang dalam sih. Nggak usah bicara orang dalam, nggak usah bicara. Ayah saya sendiri. Kan ayah saya itu kan kepala sekolah. Kepala sekolah di salah satu sekolah lah di Kecamatan Mepanga di Kabupaten Parigi Motong. Jadi dia merekomendasikan sama koordinator wilayah. Koordinator wilayah di Kecamatan Mepanga itu, bagaimana kalau yang foto anak-anak ijazah ini anak saya. Jadi anak saya ini kan adalah sedikit bisa foto. Penting CV-nya dikasih lihat kan, ini beberapa hasilnya kan kayak gitu. Iya, dikasih lihat begitu. Jadi ya lihat juga di internet kan bagaimana caranya foto ijazah yang bagus, begini. Sudah, karena kekuatan ayah saya yang di sana. Sudah. Jadi kan kalau di sana itu yang aturkan itu koordinator wilayahnya. Jadi kepala sekolah itu hanya tahu terima saja. Dan kebetulan rata-rata kepala sekolahnya itu orang yang saya kenal semua dan mantan-mantan guru saya. Ya sudah, hasilnya itu kemarin ada 11 sekolah. Lumayan ya. 11 sekolah. Kalau satu sekolah 30 siswa yang paling banyak kemarin satu sekolah itu 70 siswa. Itu saya nggak bisa handle. Berarti anak-anak SD kelas 1 dan kelas 6. Wih, itu kalau misalkan kalau saya sih pribadi mending foto event apa begitu ketimbang ngatur anak-anak. Namanya kita masih awal toh. Ini peluang ini sebenarnya. Dan kemungkinan tahun ini juga saya dikirim lagi ke sana. Itu memang luar biasa baturnya anak-anak kecil itu. Surba. Sorong kemari. Kalau nggak ada mamanya mungkin sudah satu tempeleng gitu. Disuruh begini, cuma iya, memang dibalik itu semua memang tidak langsung cair. Tidak langsung cair. Nanti berapa bulan kemudian baru cair karena dananya kan sistem dana bos. Ini kita nunggu sih. Cuma memang pas cairnya itu pas akhir-akhir bulan Ramadan. Jadi pas butuh-butuh duit ya kan. Jadi kan memang setelah itu banyak prosesnya, harus diedit. Mereka yang mungkin cemong-cemong sedikit disikat-sikat lagi lah di Photoshop dan supaya bagus juga hasilnya. Dan kemarin itu hampir tembus 9 juta.
Ini udah bicara angka nih. Iya. Kameraku saya cuma 5 juta kameraku itu. Dan dengan pakai kamera kan saya panggil teman juga toh sebagai asisten kan. Jadi nggak mungkin saya kerja sendiri dan saya itu kemarin habisnya itu pas kamera kan sudah ada memang dan setelah pameran saya kemarin dibelikan kamera. Berarti upgrade lagi nih berarti. Iya, kameranya upgrade lagi setelah itu. Oke. Jadi memang sebelumnya kita beli tiang-tiang begitu backdrop, lighting apa semua itu kemarin sekitar 600.000. Oke. Jadi kalau dihitung-hitung ya kembali modal lah, meskipun harus dibagi berapa persen dengan temanku yang satu itu. Untuk asistennya gitu. Lumayan lah ya. Ini mungkin jadi peluang tersendiri terlebih. Tapi kalau misalkan di masa pandemi ini masih agak menurun ya. Iya, menurun banget. Apalagi kita kan yang hanya ikut-ikut juga dan hanya istilah kerennya freelance lah. Freelancer, padahal masih mahasiswa. Ya wis lah, udah sewajarnya lah ya. Karena memang bukan hanya 1-2 sektor aja yang sekarang ini lagi turun, banyak banget mulai dari sektor wisata turun, sektor IO juga turun. Ya wis lah, mungkin terakhir nih. Ini kan Spot sudah hampir berapa? 4-6 tahunan. Iya, untuk sekarang usianya sudah 6 tahun. Oke, 6 tahun. Next step akhir 2021 selain dari penerimaan siswa apalagi yang mau dibuat? Ini mungkin sekaligus closing lah. Apalagi step ya, Spot mau buat webinar lagi misalnya. Itu masih ada planning ke sana kan? Iya, Memang masih ada. Oke. Ada itu mungkin kita nanti workshop ya. Oke. Kemarin kita sudah adakan workshop itu di kepengurusan sebelumnya. Itu workshop fotografi. Fotografi. Itu apa tuh? Buat foto pakai HP. Oh. Jadi kan orang kayak sekarang kan apalagi sudah banyak komunitas-komunitas foto yang hanya pakai HP kan. Iya, tahu. Kita adakan itu. Cuma memang namanya pakai HP. Saya bukan minta maaf ini yang mungkin hanya foto pakai HP yang sudah ada komunitas HP-nya. Saya bukan meremehkan pakai HP sebenarnya. Okay. Cuma kan memang hasilnya dari HP dengan kamera itu kan beda kan. Dilihat dari segi sensornya dari lah. Pixelnya aja dari beda. pixelnya aja beda, dari sensornya yang paling lebih Ya kemarin kita sudah adakan itu workshop fotografi. Kemudian mungkin kedepannya kita akan adakan workshop yang lain. Dan ini salah satu cita-cita saya, mungkin teman-teman Spot bisa lihat di sini. Mungkin ketika Spot sudah 1 dekade, sudah 10 tahun, mungkin kalau misalnya berapa tahun lagi kan 3 tahun lagi kalau tidak salah atau 4 tahun lagi, mungkin kita akan mengadakan event besar lah. Karena memang dari tahun 2015 hanya Spot sendiri satu-satunya komunitas foto yang ada di Sulawesi Tengah. Ini saya sudah bicara biar yang di yang di luar kampus lah. Memang cuma lingkup Korwil ya. Memang cuma Spot sendiri yang continue mengadakan pameran tiap tahun. Hanya Spot sendiri. Karena memang itu kan sebagai langkah pengkaderan kan. Kalau di organisasi luar kampus yang bergelut di bidang foto juga itu malah mereka tidak ada. Tidak bukan tidak ada mereka mengadakan pameran. Mungkin karena waktu kali ya. Iya, mungkin karena mereka juga ada pekerjaan lain. Kan. Jobnya banyak. Jobnya banyak, lebih banyak di situ kesibukannya atau kerja. Jadi memang cuma Spot sendiri yang konsisten tiap tahun adakan pameran fotografi. Oke. Well, ini udah hampir 30 menit dan thank you, Fir. Ya, udah siap. datang. Saya yang terima kasih juga sebenarnya saya diundang. Itu pertama kali loh jadi bintang tamu di sini. Biasanya di belakang layar loh. It's okay. Ini sebenarnya appreciate juga sih sebenarnya karena saya kan nonton tuh waktu kemarin virtualnya. Oh, yang mana? Yang terakhir ini. Oh, yang terakhir. Yang Kak Iwan Rusli berarti. Ya, keren. Saya coba tanya-tanya siapa nih yang bagus ditanya-tanyain. Ya udah, kau yang ditunjuk gitu kan. It's okay. Inspiring lah ya. Apalagi kalau misalkan kalian yang mungkin masih sedikit apa sih namanya bimbang ya. Ini masuk Spot apa enggak sih? Masuklah. Kalian yang punya bakat selfie itu bisa masuk sebenarnya. Apalagi kalau misalkan tapi kalau misalkan hanya sekedar istilahnya hanya di foto ya ini nggak usah lah ya. Iya. Kita harus bisa foto juga gitu. Karena memang pendapatan yang lebih besar itu dari bak foto. Iya, dari bak foto. Sebenarnya kalau dari awal ditekankan kalau masuk Spot itu jangan kita, banyak uang yang orang berfoto dan jangan dicari. Artinya kalau awal kita masuk itu kita harus bisa sama-sama belajar lah istilahnya, sama-sama cari inspirasi lah di dalamnya apa semua. Karena kan kita butuh seorang penyemangat biasanya di situ, teman-teman dekat apa semua. Meskipun banyak tutorial di YouTube, kalau kita tidak bisa turun langsung apa semua kan percuma kan. Ya wes lah.
Yowis. Dan thank you teman Pertiga udah station in channel Gangs Production, khususnya untuk di konten Pertiga Podcast. Kita bakal balik lagi untuk di episode berikutnya, tungguin rilisnya. Saya bakal sebar di akun Instagram dan juga Facebook Pertiga_Sultan. Pertiga Sultan. Thank you, see you, dan sampai ketemu lagi. Bye bye. Kunjungi Spot Galeri ya Instagramnya.